Halo anak-anak semuanya, selamat pagi dan salam sehat. Pada video kali ini kita kembali belajar pada muatan matematika ya. Pertama, kita akan belajar menyatakan lama suatu kegiatan dalam satuan jam dan menit. Lama suatu kegiatan dapat dinyatakan dalam satuan jam atau menit. Ingat kembali bahwa satuan jam dapat kita ubah menjadi satuan menit ya. Perhatikan hubungan satuan jam dan menit berikut. 1 jam sama dengan 60 menit. Sekarang mari kita lihat contoh Bayu dan teman-temannya ya. Bayu dan teman-temannya sedang berolahraga di taman. Mereka mulai berolahraga pukul 9 dan selesai pukul 11. Pertanyaannya adalah, berapa jam mereka berolahraga? Lalu berapa menit mereka berolahraga? Di sini ada dua pertanyaan ya. Yang pertama menyatakan jam dan yang kedua menyatakan menitnya. Untuk menjawabnya kamu dapat menggunakan bantuan jam. Gambar jam seperti berikut ya. Pada gambar jam pertama menunjukkan waktu mulai. Pada gambar jam yang kedua menunjukkan waktu selesai. Di sini anak-anak diminta untuk perhatikan pergerakan jarum jamnya ya. Dari pukul 9 ke pukul 10 bergerak satu langkah. Dari pukul 10 ke pukul 11 bergerak satu langkah juga. Dari pukul 9 sampai pukul 11 jarum pendek jam bergerak 2 langkah. Jadi mereka berolahraga selama 2 jam. Nah, untuk menjawab pertanyaan nomor 1, berapa jam mereka berolahraga sudah terjawab ya. Jadi mereka berolahraga selama 2 jam. Sekarang mari kita lihat penjelasan berikutnya. Sini adalah penjelasan untuk menjawab pertanyaan berapa menit mereka berolahraga. Karena mereka berolahraga selama 2 jam, maka di sini kita tinggal 2 jam sama dengan 2 dikali dengan 60 menit ya, maka hasilnya 120 menit. Jadi untuk menjawab pertanyaan nomor 2 itu sangat mudah ya. 2 jam sama dengan 2 dikali 60 menit. Maka hasilnya adalah 120 menit. Jadi dua pertanyaan tersebut sudah terjawab ya. Sekarang mari kita lihat menentukan waktu selesainya suatu kegiatan. Jika diketahui lama kegiatan dan waktu mulainya, bagaimana cara menentukan waktu selesainya? Sekarang mari kita lihat contohnya. Perhatikan contoh berikut ya. Ibu berangkat ke pasar pukul 8 pagi. Ibu ke pasar selama 2 jam. Pukul berapa ibu pulang dari pasar? Sekarang mari kita lihat penyelesaiannya. Lama kegiatan 2 jam. Sudah ditunjukkan oleh gambar jam yang pertama ya. Dari pukul 8 ke pukul 9 1 jam. Lalu dari pukul 9 ke pukul 10 1 jam. Maka satu langkah dari pukul 8 ke pukul 9 1 jam. Dari pukul 9 ke pukul 10 menjadi 2 jam karena 2 langkah ya. Sekarang selesai kegiatan sudah ditunjukkan oleh jam berikut, yaitu pukul 10. 2 jam setelah pukul 8 adalah pukul 10. Jadi ibu pulang dari pasar pukul 10 pagi. Yang berikut adalah menentukan waktu mulai suatu kegiatan. Perhatikan contoh berikut ya. Ibu memasak selama 3 jam. Jika ibu selesai memasak pukul 10, pukul berapa ibu mulai memasak? Nah, untuk menjawabnya, hitung mundur 3 jam dari pukul 10 ya. Sekarang mari kita lihat cara penyelesaiannya. Ibu selesai memasak pukul 10. Sekarang mari kita hitung mundur ya. Hitung mundur dari pukul 10.
Dari pukul 10 ke pukul 9 bergerak 1 langkah, yaitu 1 jam. Dari pukul 9 ke pukul 8 bergerak 1 langkah menjadi 2 langkah, yaitu 2 jam. Lalu dari pukul 8 mundur ke pukul 7 bergerak 1 langkah lagi menjadi 3 langkah, yaitu 3 jam. Jadi lama kegiatan yang ditunjukkan oleh gambar jam ini adalah 3 jam. Jadi ibu memulai memasak dari pukul 7 yang ditunjukkan oleh gambar jam berikutnya. 3 jam sebelum pukul 10 adalah pukul 7. Jadi ibu mulai memasak pukul 7. Yang berikut menggambar tanda waktu pada jam. Lama suatu kegiatan dapat diukur dengan satuan jam. Untuk menghitungnya, kita dapat menggunakan bantuan gambar jam ya. Perhatikan contoh berikut. Ibu mulai memasak pukul 7. Ibu memasak selama 2 jam. Pukul berapakah ibu selesai memasak? Jadi ibu memasaknya mulai dari pukul 7 ya. Dan ibu memasak selama 2 jam. Pertanyaannya, pukul berapakah ibu selesai memasak? Sekarang mari kita lihat penyelesaiannya menggunakan gambar jam. Mulai memasak dari pukul 7 ke pukul 8 bergerak 1 langkah 1 jam. Dari pukul 8 ke pukul 9 bergerak 1 langkah jadi 2 jam. Karena 2 langkah ya, dari pukul 7 ke pukul 8 1 langkah, dari pukul 8 ke pukul 9 1 langkah, jadi 2 langkah menjadi 2 jam. Jadi selesai memasak yang ditunjukkan oleh gambar jam di sampingnya yaitu pukul 9. Dengan bantuan gambar jam, kita dapat dengan mudah menghitung 2 jam setelah pukul 7, yaitu pukul 9. Jadi, ibu selesai memasak pukul 9. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nah, untuk materi kali ini kita cukup sampai di sini ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Kalau misalnya anak-anak kurang begitu paham, anak-anak tinggal menonton kembali video ini. Nah, anak-anak tetap jaga kesehatan kalian ya, tetap semangat belajar dari rumah. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya ya. Selamat pagi.